Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان سلم تسليما مزيدا أما بعد. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah masuk ke pembahasan mandi, hukum mandi, yaitu kaitannya dengan mandi besar, mandi junub, dan hal-hal yang berkaitan tentang orang-orang junub. Hadis yang ke-98, berkata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, fi qissati Tumamah ibni Uthal indama aslam wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil, rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, tentang kisah seorang sahabat yang bernama Tumamah bin Uthal ketika dia masuk Islam, dan di situ disebutkan dalam kisahnya dia diikat di tiang masjid. Di dalam masjid ada tiang-tiang penyanggah atap masjid. Kemudian beliau memperhatikan, mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Tumamah bin Uthal sehingga dia masuk Islam. Dan di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan asalnya dia ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kesahihannya. Dibawakan beberapa faedah, poin-poin yang bisa diambil pelajaran daripada hadis ini. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, yang pertama, anna min mujibatil ghusl Islam al-kafir walau murtaddan, bahwasanya termasuk perkara yang diwajibkan untuk mandi, yaitu orang kafir yang masuk Islam, walaupun kafirnya kafir riddah,
kafirnya kafir murtad, seorang muslim kemudian murtad, kemudian balik lagi ke Islam, maka di sini disebutkan dia juga diwajibkan untuk mandi besar, ya. Ya. Apalagi yang kafirnya asli, yang memang dari sananya dia sudah kafir. Kemudian poin yang selanjutnya, memang ada pembahasan dari ulama apakah orang kafir yang diwajibkan baginya untuk mandi tatkala masuk Islam ini adalah orang kafir yang melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi. Apa saja hal-hal yang mewajibkan mandi, misalnya junub, ya, dari berhubungan suami istri, atau mungkin dia haid kalau sekiranya perempuan. Ya. Sebagian ulama merinci, kalau yang dianya belum melakukan perkara-perkara yang diwajibkan darinya mandi, maka tidak wajib mandi. Tapi hadis ini, hadis yang ada pada kita tidak merinci perkara demikian. Akan tapi cenderung kita pahami disamakan. Apakah orang-orang yang sebelum Islamnya dia melakukan perkara-perkara yang mewajibkan mandi atau tidak? Ini terus sehingga poin yang berikutnya, kalau begitu apa? Kenapa disyariatkan mandi? Walaupun orang tersebut di masa jahiliyahnya, di masa kafirnya, dia tidak melakukan perkara-perkara yang mewajibkan dia mandi. Tapi di sini disebutkan oleh ulama di dalam syariat kaitannya tentang hal-hal yang membatalkan kesucian, itu ada yang disebutkan oleh ulama namanya mawannah, mawannah wuqu'il hadas, mawannah wuqu'il hadas. Dan ini muktabar, dianggap oleh syariat, dijadikan pertimbangan oleh syariat. Seperti apa misalnya? Seperti tidur. Iya, orang yang tertidur, menurut pendapat yang tepat, yang benar, bahwasanya tidur yang pulas, apapun posisinya itu membatalkan wudu. Apakah tidur dengan posisi berbaring, ataukah tidur dengan posisi duduk, ataukah tidur dengan posisi berdiri, ataukah tidur dengan posisi berjalan. Mungkin aja kan ngelindur, jalan-jalan dia. Di sini yang benar bahwasanya itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Walaupun mungkin ketika sebagian orang ketika tidurnya dia tidak buang angin, tidak berhadas, tidak keluar mazi atau tidak keluar najis dari tubuhnya. Tapi di sini disebutkan oleh ulama mawannah wuqu'il hadas, kemungkinan besar, kemungkinan untuk buang hadas dia tidak sadar. Makanya seperti ini dianggap membatalkan wudu. Sama kaitannya dengan seorang yang muallaf menurut istilah kita, yaitu orang yang masuk Islam dari tadinya kafir, maka diwajibkan mandi, karena kebanyakannya
itu tidak selamat daripada janabah. Artinya mereka kemungkinan besar ketika kafirnya telah junub. Kemudian yang selanjutnya, dikatakan oleh Syekh Bassam, dinukil daripada ulama, qala al-fuqaha la yalzamu alladhi aslama ghuslun akhar bisababi hadatsin wujida minhu fi hali kufrihi bal yakfihi ghuslul Islam. Para fuqaha, ulama fikih, mengatakan bahwasanya tidak harus seorang yang masuk Islam untuk mandi yang selain daripada ini. Bisa jadi sebelumnya ada hadas ketika kufurnya, banyak hadasnya. Akan tapi cukuplah dia mandi dengan meniatkan masuk Islam, maka sudah mencukupkan daripada hadas-hadas yang lain. Ini kurang lebih sama ketika seorang berhadas, buang angin, kemudian buang air kecil, kemudian tidur, cukup sekali saja. Tidak perlu 3 kali. Tidak perlu 3 kali dalam satu waktu. Dia buang angin juga, buang air kecil juga, kemudian tertidur juga, kemudian menjelang zuhur. Apakah harus 3 kali wudu? Cukup sekali saja. Kemudian permasalahan yang berikutnya, masalah apakah disunahkan bagi orang kafir yang masuk Islam untuk mencukur rambutnya, kemudian mencuci pakaiannya, atau menggantinya dengan pakaian yang lain. Ini disebutkan oleh sebagian fuqaha berdalil dengan hadis yang dhaif, yaitu Rasulullah SAW bersabda, alqi anka sya'ral kufur, buanglah dari dirimu rambut-rambut kekafiran. Tapi hadis ini yang benar tidak sahih, sehingga tidak mesti orang yang kafir apabila masuk Islam untuk bercukur rambut. Di sini disebutkan faedah oleh Syekh. Beliau bawakan duduk permasalahan yang sebenarnya dari para ulama. Ada 3 pendapat ulama yang berkaitan tentang permasalahan wajibnya mandi ketika masuk Islam. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, yaitu wajib mandi. Apakah ketika kufurnya ada hal-hal yang mewajibkan mandi atau tidak? Dengan mutlak hadis. Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib mandi kecuali ada perkara-perkara yang menyebabkan dia harus mandi ketika kufurnya, bersetubuh dan lain sebagainya.
Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib mandi sama sekali. Ya. Tidak wajib mandi sama sekali. Ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Kenapa? Berkata Imam Abu Hanifah, karena sekian banyak ya, para sahabat yang masuk Islam, ya kan? Hampir semua sahabat, mayoritas sahabat itu sebelumnya kan kafir, sebelumnya musyrik, ya bukan? Sebelumnya musyrik. Ya. Kalau sekiranya perkara itu perkara yang wajib, mestinya hadis-hadis yang memerintahkan atau yang menganjurkan untuk mandi ketika masuk Islam itu sudah banyak. Mungkin bisa dikatakan ratusan ribu sahabat yang masuk Islam. Ya. Ada fulan, ada fulan, ada fulan, ada fulan. Kenapa kok tidak banyak hadis dinukil dalam permasalahan ini? Ini menunjukkan bahwasanya sebagai atau banyak daripada sahabat ketika masuk Islam itu tidak mandi. Ini kata Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan di sini diperkuat oleh Syekh Al-Bassam bahwasanya mandi ketika masuk Islam itu adalah perkara yang mustahab. Karena mayoritas sahabat masuk Islam tidak dinukil darinya mandi. Demikian juga ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya Mu'adz, innaka satati qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa innahum atau laka lidzalik fa akhbirhum bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala iftarada alaihim 5 salawat min yaumin wa lailah ila akhirih. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum Al-Kitab, maka hendaklah ketika engkau berdakwah kepada mereka pertama-tama engkau ajak mereka untuk memahami dengan sebenar-benarnya dan memahami hakikat, mengamalkan hakikat daripada tauhid la ilaha illallah, ya. Persaksian bahwasanya tiada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya. Ini di sini tidak disebutkan ya, mandi dulu sebelum baca syahadat, atau syahadat dulu sebelum mandi. Ya. Kalau sekiranya wajib, maka dikatakan oleh sebagian ulama, ini saya sudah diperintahkan ya, di awal-awal masuk Islam. Maka di situ bisa dikatakan mayoritas ulama mengatakan hadis-hadis yang memerintahkan ya, untuk mandi ketika masuk Islam itu perintahnya menunjukkan perkara yang mustahab. Dan ini biasa kita jumpai ya, biasa kita jumpai dalam perkara syariat yang bentuknya perintah, tapi perintahnya bukan perkara yang melazimkan, tapi sekedar anjuran saja. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk makan sahur, tasahharu ya, fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada barakah. Di sini tidak ada ulama yang mengatakan makan sahur itu wajib. Makan sahur cuma sunnah. Barang siapa yang mengamalkannya dia akan mendapatkan tambahan pahala insyaallah dengan kalau ikhlas. Ya. Barang siapa yang tidak mengamalkannya maka tidak apa-apa, tidak akan bermadarat kepada puasanya. Ya. Artinya tidak mengurangi pahala puasanya. Ya. Bukan suatu perkara yang haram soalnya meninggalkan makan sahur. Ya, ini para ulama mengatakan sepakat bahwasanya makan sahur itu cuma sunnah, walaupun situ ada perintah dari Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena perintah dari syariat
ada yang sifatnya melazimkan, mengharuskan, mewajibkan, maka hukumnya bisa jadi wajib. Iya. Ada perintah syariat yang sifatnya anjuran, tidak melazimkan, maka ini sunnah yang kita sering pahami atau yang kita sering dengar dari para fuqaha. Sebagaimana larangan, ada larangan yang mengharuskan, melazimkan, maka menjadi haram. Dan ada juga larangan dari syariat yang bentuknya anjuran, maka dia menjadi makruh. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-99 dan hadis yang ke-100. Hadis yang ke-99 an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalim akhrajahu sab'ah. Dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi di hari Jumat. Maksudnya dalam riwayat yang lain menunjukkan barang siapa yang mandi untuk mendatangi sholat Jumat. Iya. Iya. Bukan berarti orang, iya. Kenapa? Karena kaitannya nanti dengan orang yang sakit. Iya. Atau yang safar. Iya. Atau wanita. Iya. Apakah dia juga harus mandi Jumat? Iya. Maka pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak wajib mandi. Iya. Walaupun hadis ini selintas menunjukkan, ya, bahwasanya setiap orang yang sudah ihtilam, setiap orang yang sudah mimpi basah atau bersetubuh, ya, sudah bisa melakukan aktivitas, ya, layaknya suami istri, maka dia wajib baginya mandi pada hari Jumat. Ya, maka sehingga sebagian ulama mengatakan, apakah dia mau sholat Jumat atau tidak sholat Jumat, ya, karena udzur, maka dia tetap wajib baginya mandi Jumat. Akan tapi ini pendapat yang lemah, ya, pendapat yang benar bahwasanya kewajiban mandi Jumat itu ditujukan bagi orang-orang yang hendak mendatangi sholat Jumat, yang hendak sholat Jumat. Iya, orang yang tidak sholat Jumat, ya, tidak diwajibkan bagi dia untuk mandi Jumat. Atau dengan istilah yang lebih tepat, tidak, ya, disyariatkan bagi dia untuk mandi Jumat. Ya, karena nanti akan ada pembahasan apakah mandi Jumat itu wajib ataukah sunnah muakkadah. Ya, nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Di sini Rasulullah bersabda, mandi hari Jumat itu, ya, wajib bagi setiap orang yang ihtilam, ya, bisa mimpi basah atau bisa junub. Di sini dikeluarkan oleh imam yang 7. Ya. Bukhari, Muslim, Ashabu Kutubus Sittah, ditambah Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Hadis yang berikutnya, An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal rawahul khamsa wa sanad Tirmidzi. Hadis yang berikutnya dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka fabiha wa nikmat, ya, disebut oleh ulama maksudnya fabir rukhsati akhad wa nikmatir rukhsatu al-wudu, ya. Artinya barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dia telah mengambil rukhsah, dan sebaik-baik rukhsah adalah wudu, ya. Barang siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Mandi lebih afdal. Artinya apa? Yang dipahami
zahir daripada hadis ini, artinya barang siapa ya seorang yang datang untuk sholat Jumat, minimal dia berwudu, dan maka dengan wudu dia telah memakai rukhsah, dan sebaik-baik rukhsah adalah wudu. Barang siapa yang ingin afdal, maka hendaklah dia mandi. Ini yang dipahami oleh jumhur ulama, mayoritas ulama rahimahullah ta'ala. Ya. Sehingga dari dua hadis ini ya, ulama berbeda pemahaman. Ya. Ya, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Ya. Permasalahannya hampir sama dengan permasalahan sebelumnya. Ya. Pembahasan sebelumnya, ya. Yaitu tentang mandi bagi orang yang masuk Islam. Hanya saja khilafnya dalam permasalahan ini lebih kuat. Ya. Perbedaan pendapat ya, dalam permasalahan kewajiban mandi Jumat itu lebih kuat. Apakah wajib atau sunnah? Ya. Apakah wajib atau sunnah? Ya. Ada beberapa poin yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama, bahwasanya pendapat yang benar ya, mandi pada hari Jumat itu disyariatkan itu bagi orang yang hendak mendatangi sholat Jumat, karena ada hadis yang di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berbunyi idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil, barang siapa yang datang untuk sholat Jumat maka dia mandi ya. Jadi orang-orang yang ada udzur ya, wanita, musafir dan yang lainnya yang tidak datang untuk sholat Jumat, maka tidak wajib mandi baginya atau tidak disyariatkan baginya mandi. Iya. Bagi yang berkeyakinan, bagi ulama, poin yang selanjutnya, bagi ulama yang berkeyakinan tentang wajibnya sholat Jumat, wajibnya mandi Jumat maksudnya, ya. Bagi yang berkeyakinan ya, wajibnya mandi Jumat, ini khusus bagi orang-orang yang sudah baligh saja. Ya. Adapun anak-anak yang belum baligh, ya, yang belum baligh, maka mereka mengatakan tidak wajib mandi. Artinya apa? Artinya kalau yang mengatakan mandi Jumat itu cuma sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah, maka jangankan bagi anak-anak, bagi orang dewasa pun tidak wajib. Ya, cuman sunnah saja. Ya, cuman sunnah saja, kecuali ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan mandi besar seperti janabah dan lain sebagainya. Ya. Baik. Kesimpulannya insyaallah pada pekan yang akan datang kita sebentar lagi masuk zuhur, kita jawab beberapa pertanyaan.